Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwah, segala puji selalu kita sampaikan kehadirat Allah Rabb semesta alam, dan salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat, dan semua pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwah, kita masuk insyaallah pada hari ini di surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah, surat yang ke-94. Ada 8 ayat surat ini, ada 8 ayat, turun di Mekah, termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat yang begitu menggembirakan, surat ini surat yang begitu membahagiakan, bukan cuma untuk Rasulullah SAW, tapi juga untuk kita, umatnya Rasulullah SAW. Surat ini kalau kita baca, kalau kita resapi, kalau kita hayati maknanya, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kegembiraan ke dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah telah kami lapangkan dadamu, hai Muhammad? Kami hilangkan, kami angkat segala bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu, yang menjadikan pundakmu menjadi berat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu, wahai Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, maka kepada Rabbmu lah engkau seharusnya selalu maka apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka kerjakanlah kerjaan berikutnya, dan kepada Rabbmu lah seharusnya engkau selalu berharap. Ikhwah, kita bagi surat ini pada 2 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 6. Yang kedua ayat ke-7 dan ayat ke-8. Insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan kita kupas adalah bagian yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ikhwah, dalam setiap sesi kehidupan kita, dalam setiap bagian kehidupan kita, termasuk dalam kita berdakwah, dalam kita menyampaikan Islam, mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara sempurna, maka sangat dibutuhkan sekali yang namanya dada yang lapang. Dada yang lapang, dada yang syarah, dada yang lapang ini. Karena kalau dalam menjalani kehidupan, dada kita sempit, dada kita begitu kecilnya, maka akan mudah sekali terjatuh dalam kehidupan ini. Akan mudah sekali kita putus asa dalam kehidupan ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama lah ya, hidup ini nggak akan hanya lurus-lurus saja. Pasti akan ada lika-likunya, pasti akan ada onak duri yang dihadapi dalam hidup ini. Sehingga dibutuhkan sekali dada yang lapang. Dibutuhkan sekali dada yang lapang, dada yang tenang. Ikhwah, dada yang lapang ini bukan cuma sekedar kemudian kita bersabar dalam menjalani kehidupan, bukan cuma sekedar kita kuat dalam menjalani kehidupan, tapi juga akan membuat kita lebih optimis. Dada yang lapang juga akan membuat kita lebih optimis. Makanya ini yang kemudian diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dalam dakwah ini. Beda sekali kan ya. Kalau Rasulullah SAW ketika mau berdakwah, sudah Allah janjikan, sudah Allah sediakan dada yang lapang. Sementara buat Nabi Musa alaihissalam, sebelum beliau menghadapi Fir'aun, beliau perlu minta dulu sama Allah. Yang Allah firmankan dalam surat Thaha, qala rabbish rahli sadri. Ini yang juga sering kita bacakan ya. Sering kita minta sama Allah untuk mendapatkan atau diberikan Allah dada yang lapang ini. Sering sekali kita meminta ini. Seperti apa yang diminta oleh Nabi Musa. Beliau menghadapi Fir'aun, seorang penguasa yang sangat kejam, yang sangat kuat, maka dibutuhkan dalam dakwahnya beliau ini dada yang
dada yang lapang ini. Rabbish rohli sodri. Beliau perlu minta sama Allah. Beliau perlu mengajukan permohonan agar diberikan Allah dada yang lapang. Sementara Rasulullah SAW, Allah yang memberikan dada yang lapang ini kepada beliau. Alam nashrah laka sodrok. Tanpa dipinta oleh Rasulullah SAW, beliau sudah diberikan Allah dada yang lapang. Karena dengan dada yang lapang ini, maka dakwah akan terasa lebih ringan. Dakwah, kita ngajak orang lain, kita menyebarkan ajaran Islam ini akan jauh terasa lebih lapang nantinya, lebih enak nanti menjalani. Maka dada yang lapang ini selain juga tadi kita akan bersabar, kita akan jauh lebih optimis. Begitu juga kita akan menerima segala macam masukan, akan mudah menerima kritikan. Ketika ada orang lain ngasih tahu kayak gini kayak kita kepada kita, maka kita nggak akan mudah menolaknya. Kita akan menerima dengan dada yang lapang. Nah, begitu juga ilmu, pengetahuan. Ketika dada seseorang lapang, maka ilmu akan jauh lebih mudah masuk ke dalam hati seseorang. Beda ya kalau dadanya sempit, menghadapi ilmu, menghadapi guru dengan dada yang sempit, maka ilmu akan susah masuk. Maka dibutuhkan sekali dada yang lapang ini. Nah, yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Ini juga yang disediakan Allah untuk Rasulullah SAW. Diangkat segala macam permasalahannya. Hingga dalam dakwah ini yang dijalani beliau, dakwah akan tidak hal-hal yang membuat beliau susah sudah Allah angkat. Keluarga beres, selesai, nggak ada permasalahan dalam keluarga. Kesehatan begitu juga, nggak ada masalah kayak gitu udah selesai lah ya. Tinggal kemudian yang dihadapi adalah permasalahan dalam dakwahnya, itu saja kemudian. Tapi permasalahan lain, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang paling penting di sini memang dalam berbagai macam kitab tafsir yang kita baca, wa wada'na anka wizrak ini adalah dosa, maksiat, hal-hal yang mengotori hati telah Allah hilangkan di sini. Nah, ini juga insya Allah akan kita dapatkan ketika kita sukses dalam berdakwah. Tapi ikhwah, memang ayat 1 sampai ayat 6 ini yang saya pahami adalah hadiah dari Allah, Selain memang kita berusaha untuk seperti itu, tapi kita juga meminta untuk seperti itu, tapi ini juga adalah hadiah dari Allah. Saat kita bisa mengamalkan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ketika kita bisa mengamalkan faida farauta fansab wa ila rabbika fargob, maka ayat yang 1 sampai 6, dada yang lapang, kemudian kesulitan yang diangkat, kemudian dimuliakan Allah kita, wa rafa'na laka dzikrak, dan setiap ada kesulitan langsung akan ada kemudahan. Ini semuanya adalah hadiah dari Allah saat kita sudah bisa mengamalkan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dan kemudian alladzi anqadha dhahrak, ayat yang ketiganya, yang membuat pundak menjadi berat karena masalah membuat kita kemudian berat untuk melaksanakan yang lainnya. Kalau kita punya masalah di keluarga misalnya, pada anak-anak kita bermasalah, kita ada masalah dengan istri, atau kita menghadapi sakit apa, atau dosa-dosa begitu luar biasa menghantui pikiran dan hati kita, hingga kita untuk bisa melakukan sesuatu menjadi berat rasanya, tidaklah ringan rasanya. Kalau apalagi pengen berdakwah, ngajak orang, ini sudah hal yang berat, kemudian ada hal berat lagi yang membebani pundak kita, maka nggak akan bisa berjalan kita. Dakwah akan terasa jauh lebih berat. Begitu juga dalam kehidupan ini, bukan cuma dakwah tadi ya, dalam kehidupan kita apapun. Kalau dosa, permasalahan menghantui pikiran dan hati kita, nggak akan mudah kita menjalani kehidupan ini. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkatkan sebutanmu wahai Muhammad. Hingga kalau kita mengucap syahadat dengan setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saking tingginya sebutan Rasulullah SAW, saking tingginya kedudukan Rasulullah SAW, hingga setelah kita menyebut Allah, setelahnya kita menyebut Rasulullah SAW. Ini adalah jaminan kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Nah, untuk kita juga seperti itu. Kalau kita konsisten, faida farauta fansab wa ila rabbika fargob, insyaallah nama kita juga akan ditinggikan oleh Allah. Saat kita konsisten mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, beliau berdakwah,
beliau menyampaikan Islam, beliau selalu mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, maka saat itu juga kita akan mendapatkan sebutan yang tinggi, bukan cuma sekedar di dunia tapi juga akan sampai di akhirat kita mendapatkan sebutan yang tinggi. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan selalu sesudahnya kemudahan, atau bukan sesudahnya ya, bersamanya ada kemudahan. Setiap kesulitan selalu bersamanya ada kemudahan. Bahkan Allah ulang di sini dengan makna satu kesulitan paling tidak ada dua kemudahan, bisa bahkan lebih dari itu. Karena paling tidak ya, setiap kesulitan yang kita hadapi kita bersabar, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dari segala macam dosa yang pernah menggelayuti diri kita. Paling tidak seperti itu, derajat kita akan diberikan Allah di akhirat. Kemudian Allah selalu, insya Allah kalau kita bersabar, merahmati, menyayangi kita selalu. Itu akhirat pasti sudah kalau kita bersabar. Nah, dunia itu adalah bonus dari Allah. Setiap kesulitan, tunggu saja, akan ada sesudahnya kemudahan. Yakin saja itu, ikhwah, akan aja itu sahabat, karena janji Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka saat ada kesulitan yang menimpa diri kita, berbarengan dengan itu, asal kita benar-benar yakin, asal kita sabar, asal kita kuat keyakinan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Itu adalah janji pasti dari Allah yang insya Allah akan kita dapatkan. Makanya kalau ada kesulitan, jangan risau, jangan bikin kita gelisah, jangan bikin kita susah, karena pasti sesudahnya itu ada kemudahan. Demikian saja ikhwah, makasih hadani ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.